kabarnya hari ini? Bapak harap tetap dalam keadaan sehat. Oke, pada saat ini kita bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami pada saat ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Jika sebentar Tuhan kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu, dalam Kau ya Tuhan yang memberikan hikmah dan pengertian kepada kami, agar apa yang kami pelajari dapat menjadi ilmu yang berguna dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami mulai pelajaran kami. Amin. Oke anak-anak, sebelum kita mulai, jangan lupa dipersiapkan buku paketnya, kemudian Alkitabnya, dan alat tulisnya. Oke, kita mulai materi pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 7, bab pertama, yaitu indahnya mengampuni. Bahan Alkitab, kamu boleh baca dalam Kejadian 45, ayat 1 sampai 14, Matius 6, ayat 14 sampai 15, dan Matius 18, ayat 22 sampai 35. Adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian mengampuni. Yang kedua, siswa dapat memahami kenapa harus mengampuni. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh orang yang mau mengampuni. Baik, kita mulai materi kita, indahnya mengampuni. Anak kami tentu pernah disakiti orang lain dan pasti pernah menyakiti orang lain. Itu adalah hal yang wajar, karena selaku manusia yang terbatas, kita selalu dan pasti pernah berbuat kesalahan kepada orang lain. Nah, bagaimanakah kalau seseorang menyakiti kita? Dan bagaimana sebaliknya kalau kita menyakiti orang lain? Apakah kita mau saling mengampuni? Di sini kita dapat melihat bagaimana besarnya arti pengampunan itu. Sekarang kita lihat apa arti pengampunan itu. Apa arti mengampuni? Mengampuni artinya memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahannya lagi. Dengan mengampuni, seseorang dibebaskan dari beban kebencian dan hati terasa damai sejahtera. Dengan begitu, langkah ke depan menjadi cerah. Jadi, mengampuni itu harus memaafkan dan tidak pernah mengungkit kesalahannya lagi. Yang kedua, kita lihat mengapa harus mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama, karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Tuhanlah yang memerintahkan kita mengampuni sesama kita. Karena penghakiman adalah di tangan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mau mengampuni seseorang yang melakukan kesalahan kepada kita, karena itu merupakan perintah Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni?
karena kita juga telah menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Dia telah mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, menebus dosa kita manusia yang berdosa. Oleh karena itu, kita harus mampu juga mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, dan kita harus bersedia meminta maaf kalau kita melakukan suatu kesalahan kepada orang lain. Yang ketiga, karena tidak ada masa depan bagi orang yang tidak mau mengampuni. Kenapa tidak ada masa depan kepada orang yang tidak mau mengampuni? Karena seseorang yang dilanda kebencian, yang tetap menyimpan rasa kebencian kepada seseorang, maka dia tidak akan pernah merasa puas dan dia tetap merasa bersalah kepada orang lain tersebut karena dia memendam suatu masalah atau kesalahan orang lain. Yang keempat, karena kita akan menerima keselamatan, yaitu kita hidup kekal di kerajaan surga. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16, bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Dia menjanjikan kerajaan surga bagi orang yang mau berserah diri kepada Tuhan. Yang ketiga, kita lihat siapakah tokoh yang mau mengampuni. Yang pertama, kita lihat tokoh Nelson Mandela. Nelson Mandela adalah seorang presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Sejarahnya, Nelson Mandela bukan hanya sosok yang memperjuangkan kebebasan demokrasi di Afrika Selatan, tapi lebih dari itu, beliau memiliki hati emas. Mandela dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya karena ia dituduh dengan dakwaan palsu dan penuh rekayasa. Selama di penjara, Nelson Mandela disiksa, dipukul, dan dicaci maki oleh kepala sipir atau kepala penjara. Ketika Mandela keluar dari penjara, kemudian berhasil menjadi presiden Afrika Selatan, dia tidak dikuasai kebencian dan niat untuk balas dendam kepada siapa yang menyakiti dia atau kepada lawan politiknya, dan siapa yang dahulu memenjarakannya. Mandela bahkan menolak usul dari panglima tentaranya untuk menangkap lawan-lawan politiknya. Di sini Mandela mengajarkan bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan dan kebencian dengan kasih. Apa yang kita lakukan ketika kita sudah begitu dilukai oleh seseorang dan kini kita memiliki kesempatan untuk balas dendam? Mampukah kita mengampuni? Seberapa luas dan lapang ukuran hati kita? Jika kita ingin menjadi orang besar, kita harus memiliki hati dan jiwa yang besar. Itulah yang ditunjukkan oleh Nelson Mandela. Inilah yang harus kita tunjukkan melalui sikap kita yang mau mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Karena kebencian dan sikap tidak mau mengampuni sebenarnya sedang menutup jalan untuk masa depan kita sendiri dan menutup pintu berkat kita. Ketika kita mengampuni, kita sedang membuka jalan yang lapang untuk masa depan kita dan terutama sedang membuka keran pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita sendiri. Orang yang paling diuntungkan ketika kita mengampuni adalah diri kita sendiri, bukan orang yang kita ampuni tersebut. Karena pengampunan adalah hadiah terbaik yang kita bisa berikan kepada diri kita sendiri.
Jadilah seperti pohon mangga yang tumbuh subur, berbuah banyak di pinggir jalan raya. Walaupun dilempar dengan batu, tapi dibalas dengan buah yang manis. Nah, itulah sejarah Nelson Mandela, yaitu tokoh yang mau mengampuni. Sekarang kita lihat yang kedua, tokoh yang mau mengampuni dari sejarah Alkitab, yaitu Yusuf. Tentu anak-anak kami tahu atau sudah paham siapa itu Yusuf. Yusuf adalah merupakan anak dari Yakub. Ceritanya dapat anak-anak kami baca dalam Kejadian 37 ayat 1 sampai 36. Kenapa saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf? Itu adalah karena mereka iri kepada Yusuf. Kenapa mereka iri kepada Yusuf? Karena ayah mereka Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Ia memperlihatkannya dengan menyuruh membuatkan sebuah jubah yang panjang dan bagus untuk Yusuf. Karena ke-10 kakak Yusuf melihat betapa besar kasih Yakub kepada Yusuf, mereka mulai iri hati dan membenci Yusuf. Tetapi ada lagi sebab lain mengapa mereka membencinya. Yusuf mendapat 2 mimpi. Di dalam kedua mimpinya, saudara-saudaranya tunduk menyembah kepadanya. Ketika Yusuf menceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaranya, makin bertambahlah rasa benci mereka kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak pernah membalaskan kesalahan saudara-saudaranya. Dia bahkan mengasihi dan mengampuni apapun perlakuan daripada saudara-saudaranya. Yusuf tidak pernah menyimpan kepahitan terhadap keluarganya. Sekalipun dia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, dia tetap mengampuni mereka. Yusuf bahkan senang karena bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Dia juga mengasihi bangsanya, sehingga berusaha menolong mereka untuk keluar dari bencana kelaparan yang terjadi pada saat itu. Itulah yang menyebabkan Yusuf mau mengampuni saudara-saudaranya. Karena setiap proses yang Tuhan berikan telah membentuk Yusuf menjadi pribadi yang sanggup berkontribusi bagi saudara-saudaranya, termasuk bangsanya sendiri. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai kepada kesimpulan materi kita. Kesimpulan materi pelajaran kita pada saat ini adalah Allah telah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan dan sakiti. Banyak orang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain maupun meminta pengampunan atas kesalahannya, karena mereka selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang jika mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, sulitlah bagi kita untuk mengampuni orang lain begitu saja, yang sudah berulang kali menyakiti kita. Tetapi orang beriman, orang yang berpengharapan, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan harus dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Nah, itulah materi pelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita sampai kepada penugasan. Kamu kerjakan tugas ini di buku tugas dan
kamu serahkan atau kirimkan ke WA pribadi Bapak atau kirimkan ke Google Classroom. Tugas yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan mengampuni. 2. Jelaskan mengapa kita harus mengampuni. 3. Ceritakan secara singkat contoh tokoh orang yang menunjukkan sikap mengampuni. 4. Ceritakan secara singkat contoh tokoh Alkitab yang menunjukkan sikap mengampuni. Yang kelima, tuliskan secara ringkas kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari materi pelajaran ini. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, kita kembali berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk belajar dari firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, agar apa yang kami pelajari pada saat ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi ilmu yang berguna bagi kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.